Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kandang ayam terbakar di Sragen, ribuan anak ayam mati. Sekolah Muhammadiyah di Solo menolak makan bergizi gratis. Berhasil palsukan dokumen korban, sindikat bobol rekening warga Salatiga hingga 750 juta rupiah. Seorang pemuda tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam oleh seorang pengendara motor di Jalan Raya Desa Waru, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Diduga penganiayaan ini dipicu lantaran pelaku tidak terima saat diteriaki oleh korban. Pemuda berinisial DS warga Desa Waru, Kecamatan Meragen, Kabupaten Demak ini menyerahkan diri usai menganiaya Abdul Aziz hingga tewas di Jalan Meragen Demak pada 28 Agustus lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, peristiwa terjadi karena dipicu teriakan korban dengan kata tak pantas terhadap pelaku. Merasa tak terima, pelaku kemudian berhenti dan terlibat penengkaran hingga akhirnya menganiaya korban dengan senjata tajam. Dari hasil penyelidikan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu, kaos, sebatang kayu, serta sebilah celurit yang dipakai untuk melukai korban. Dan temannya tidak terima, kemudian nyamperin korban dan teman-temannya. Disitulah timbul cekcok dan adu fisik dulu sebelumnya. Kemudian sampailah adu fisik, kemudian bertengkar. Si korban ini sudah kalah. Tersangka ini kembali ke rumahnya, malah ngambil ini alatnya. Kemudian barulah melakukan beberapa kali pembacokan ke korban, seperti itu, Pak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Sindikat pembobol rekening kian hari kian canggih. Polisi baru menangkap 3 dari 5 orang dalam sindikat itu. Mereka mampu memalsukan identitas korban dalam sistem bank. Lalu sindikat itu membobol isi rekening korban hingga 750 juta rupiah. 24 September 2025, 3 orang dalam sindikat pembobol rekening nasabah bank tak berkutik saat digerebek di kediamannya di Sidrap, Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap setelah korbannya Ari Wibowo, warga Salatiga, kehilangan 750 juta rupiah. Kehilangan uang itu sadari saat ATM dan rekeningnya tak bisa diakses pada pertengahan Agustus lalu. Setelah diselidiki, ternyata rekening dan ATM-nya dibobol oleh sindikat ini. Para pelaku mengaku sebagai korban yang kehilangan kartu ATM. Mereka kemudian mengganti kartu ATM di kantor cabang bank yang ada di pulau berbeda, yakni Parepare, Sulawesi Selatan. Modus pembobolan ini terbilang canggih, karena sindikat ini mampu memiliki identitas, rekening, dan nomor PIN ATM korban. Lakukan penggantian kartu ATM yang mengaku atas nama korban dengan alasan kehilangan kartu ATM. Jadi ini modusnya mengatakan bahwa pergantian kartu ATM dan ATM-nya hilang. Dan customer service mencoba menanyakan kepada korban apakah sebelumnya pernah melakukan pergantian ATM, dan korban mengatakan sama sekali tidak melakukan pergantian ATM, dan juga korban menanyakan apakah ada penarikan uang tersebut, dan sama sekali tidak ada melakukan penarikan, dan menginformasikan bahwa ada transaksi keluar senilai 750 juta. Selain ketiga tersangka, polisi masih memburu 2 pelaku lain yang masih buron. Kedua buron diduga menjadi aktor intelektual karena modus penipuan cukup sempurna. Mereka mampu memalsukan identitas korban dengan menggunakan foto pelaku dan terdeteksi dalam sistem bank.
pada waktu dicek di bank, kartu KTP ini itu terdeteksi, terbaca datanya di bank tersebut. Dan pelaku sudah tahu PIN dari korban. Nah, ini yang akan kami dalami ke depannya. Selain di Kota Salatiga, sindikat ini juga melakukan kejahatan yang sama di wilayah lainnya. Yang buat KTP dan lain-lain ini itu yang H sama D. Kamu cuma ke bank aja? Iya, cuma ke bank. Kalau datanya sudah jadi baru kita yang kerjakan. Yang narik uang kamu? Saya. Dari tangan para komplotan ini, polisi menyita buku tabungan, kartu ATM, belasan KTP palsu, 19 unit telepon seluler, 15 kartu SIM, serta 2 unit sepeda motor. 3 tersangka kini ditahan di Polres Salatiga dan dijerat dengan pasal 363 KUHP, 263 KUHP, atau 378 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, pemalsuan surat, dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yulanto melaporkan dari Salatiga. Seorang petani di Klaten menemukan mortir aktif saat mencangkul di ladangnya. Mortir yang diduga peninggalan zaman kemerdekaan itu dievakuasi lalu diledakkan. Sebuah mortir aktif ditemukan di ladang warga Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Minggu siang. Mortir pertama kali ditemukan petani saat sedang mencangkul. Ia mengenai benda yang keras. Setelah digali sedalam 30 cm, barulah ditemukan mortir. Ia pun melaporkan hal itu ke polisi. Itu saya sedang mencangkul, Pak, ya kaget sedikit lah. Ini kayak gini tuh apa gitu. Itu kan mengenai cangkul. Saya keruk-keruk pakai tangan itu, terus ada bentuknya kan kayak kipas gitu. Terus saya cabut kan berat. Saya manggil teman saya, terus duduk lagi sama pelancong. Ini kan baru dicabut, baru kena. Gitu. Ternyata apa itu? Ternyata itu buah bom, Mam. Terus saya tuh telepon Pak Babinsa. Mortir tersebut akhirnya dievakuasi dari ladang warga. Kondisi mortir berkarat tetapi dipastikan masih aktif. Diduga mortir ini adalah peninggalan zaman perang kemerdekaan. Jenis mortir dengan panjang 38 dengan diameter 8 cm. Itu untuk kondisi handaknya masih lengkap, pius masih ada. Itu yang paling vital. Saya menghimbau kepada warga apabila menemukan lagi yang dicurigai sebagai handak, langsung dilaporkan kepada kewilayahan, terutama Babinsa, nanti ditindaklanjuti ke Polsek, dilanjutkan ke kesatuan lebih atas, yaitu di Polres. Kondisinya? Kondisinya masih aktif meskipun kondisi berkarat, untuk bahan peledaknya tetap aktif, tidak ada istilah expired. Lumayan ya, Pak. Begitu, Pak. Iya, lumayan ya, Pak. Aman loh ini. Ya, lumayan ya, Pak. Mortir yang dievakuasi kemudian diledakkan jauh dari permukiman warga. Petugas menghimbau warga bila menemukan mortir dapat segera melapor. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Sebuah tower seluler yang berada di permukiman di Kabupaten Tegal disegel warga. Mereka protes lantaran kompensasi selama 11 tahun tak diberikan. Belasan warga desa Debong Wetan, Kabupaten Tegal menyegel tower seluler yang berdiri di atas lahan pribadi di Jalan Samahudi, Desa Debong Wetan. Mereka memasang rantai dan menggembok pintu tower. Warga geram lantaran keberadaan tower dinilai mengganggu baik secara ekonomi ataupun kesehatan. Sejak adanya tower, barang elektronik warga kerap rusak. Kekesalan warga pun memuncak saat kompensasi yang tuntut selama 11 tahun tak dipenuhi pemilik tower. Tower ini kan sudah berdiri 11 tahun, merugikan loh masyarakat. Karena apa? Harusnya Portalindo itu jelas mengeluarkan TJSL sama CRS dari mana. Kok selama ini tidak ada? Terus izin pertama
arsipnya itu nggak ada di desa. Saya kecewa. Tuntutan warga apa, Pak? Tuntutan warga sudah diketahui itu ada kompensasi yang selama 11 tahun CSR-nya harus keluarin. Itu aja. Ini dampaknya apa sih, Pak, terhadap lingkungan? Dampaknya itu satu, banyak warga yang kena penyakit, dan kedua itu elektronik. Elektronik kenapa? Mati semua. Rusak. 3 kali loh, TV saya rusak semua. Selain menyegel tower, warga juga mengancam akan membongkar tower jika pemiliknya mengabaikan tuntutan mereka. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kita bongkar.